Buatan coklat ya, anak-anak ya. Dikeluarkan. Setelah itu harusnya di QC dulu, tapi untuk QC di Coklat Monggo berjalan orangnya. Ada di divisi-divisi sesuai sehari itu bisa ada di namanya sampai juga di green bean, nanti ada di foil ini, ada juga yang di belakang terakhir di kemasan. Nah, setelah dikeluarkan dari mesin pendingin akan dimasukkan ke dalam kemasan primer yang biasanya itu adalah aluminium foil. Untuk ruangan ini sangat dingin biasanya pengemasan ini agar mengekip atau menahan suhu awalnya yang dingin biar nggak cepat larut coklatnya. Setelah di kemasan primer akan ke kemasan sekunder, ini biasanya brandy atau merek. Ada beberapa bahan unik untuk campuran. Ada dari buah-buahan, rempah-rempah, dan bahan unik contohnya di sini ada durian juga. Jadi memang banyak banget variasi dari Coklat Monggo. Lalu di sini ada contoh dari campuran. Yang di sini contohnya adalah coklat susu, coklat putih, coklat susu sama dark coklat yang 77%. Anak-anak, jadi ini ada coklat putih, coklat susu, sama coklat hitam. Perbandingan coklatnya nanti kalian bisa lihat perbandingan coklat yang bisa membuat gigi rusak dengan coklat asli. Nah, coba nanti dengarkan baik-baik ya. Di sini presentasenya kita lihat komposisinya di sini. Ada 33% coklat putih. Artinya 33% itu adalah mentega kakao. Lalu yang lainnya itu gula dan susu bubuk. Begitu juga dengan coklat susu. Di sini 41%. Artinya 41% itu adalah kakao masak dan mentega kakao. Lalu yang lainnya adalah susu bubuk dan gula. Dan yang terakhir di sini ada coklat hitam atau dark coklat 77%. 77% itu adalah mentega kakao sama masanya, itu 77 ini. Lalu untuk yang 23% itu adalah gula. Nah, itu tadi kenapa disebutkan kalau coklat dengan persentase itu dapat disebutkan bahwa coklat itu berkualitas karena kita bisa tahu kadar coklatnya dan kadar gulanya. Nah, sebagai contoh yang di sebelah sini ada coklat kompon. Kita nggak produksi coklat kompon, cuma sebagai pembanding aja. Kalau coklat kompon ini contohnya ini yang 15% bubuk kakao. Berarti bubuk kakao ini 15%. 15% itu hanya bubuknya saja. Di sini nggak ada kakao masa, nggak ada menteganya. Lalu untuk campuran mentega atau minyaknya pakai apa? Pakainya minyak nabati sama gula. Nah, di sini yang berbahaya. Minyak dicampur dengan gula. Selain merusak gigi dan tidak baik untuk kesehatan juga. Jadi Jadi kalau misalnya makan coklat tapi coklatnya itu nempel di gigi, itu berarti coklatnya bukan coklat asli. Karena tadi komponennya banyaknya nih minyak nabati sama gula. Coklatnya, bubuk coklatnya itu cuma sedikit gitu. Cara mudahnya saja agar kita bisa membedakan coklat kompon dan coklat couverture itu adalah pada saat kita makan, kalau bisa melting atau bisa hilang semua nggak nempel di gigi, itu yang coklat couverture. Nanti kalau coklat kompon karena komposisinya dari minyak nabati yang dicampur dengan gula, itu akan bisa nempel di gigi atau biasanya ngilu-ngilu. Makanya coklat kompon itu kita sebutnya coklat yang tapi memang banyak sih jualan coklat kompon biasanya untuk kue dan lain-lain seperti itu. Nah, di sini ada coklat hibrid atau coklat campuran. Coklat hibrid itu campuran dari coklat couverture dan kompon. Beberapa merek premium itu sekarang merupakan coklat hibrid karena biaya produksinya lebih murah dan tetap memiliki rasa yang enak. Kakao yang asli. Jadi saya akan jelaskan untuk kita balik lagi ke plantation tadi. Jadi di sini ada pohon kakao yang sudah berbunga. Kenapa kok nggak boleh dipanjat? Alasannya karena ini. Karena bunganya itu tumbuh
tumbuhnya di ketiak atau di, contohnya ada di sini nih. Nah, ini bunganya. Kalau dipanjat batangnya nanti akan rusak si bunganya, jadi nggak jadi buah. Jadi alasannya kenapa harus dipendekkan dan nggak boleh dipanjat adalah itu. Oke, seperti itu. Pabriknya di sini pabrik bean to bar. Jadi dari bean menuju ke bar atau siap cetak. Datang dari petani itu karungan goni. Setelah itu nanti kita sortir di meja yang panjang sebelah sana. Terus baru masuk ke mesin roasting atau mesin roaster yang ada corongnya ke atas. Itu mesin roasting. Mesinnya panas biasanya. Terus yang baru setelah mesin roasting nanti didiamkan masuk ke dalam mesin cracking and winnowing. Itu mesinnya jadi ujung yang ada corongnya panjang miring. Itu nanti ada blowernya di bawah, jadi di sana dipecah terus dipisahkan dengan kulitnya, baru nanti dapat si kakao nips seperti itu. Monggo kita geser ke sebelah sana, langsung masuk ke dalam. Nah, setelah dari mesin cracking winnowing nanti digiling mesin jadinya kakao masa. Setelah itu baru ke mesin pressing, ada di sebelah sana mesin press. Terus nanti baru masuk ke dua mesin ini, namanya mesin stone grinder. Yang atasnya ada warnanya biru, itu namanya mesin penggiling. Digiling pertama, baru nanti digiling kedua. Setelah itu masuk ke dalam mesin koncing. Baru setelah dari mesin koncing dikeluarkan lalu ditempering. Hasilnya yang ada di tupperware ini. Nah, setelah jadi seperti ini masih didiamkan. Kita sebutnya seperti fermentasi, biasanya 1 bulan. Jadi total pembuatan coklat dari biji ke siap makan itu sekitar 2 bulan kira-kiranya. Nah, baru seperti ini. Kalau di sini hanya sampai ini saja. Untuk cetak ulang, tempering dan lain pengemasan itu ada di Kota Gede untuk sekarang. Next, besok kalau sudah jadi pabrik yang ada di sini, baru kita bisa adventure lebih. Ini ada Vespa yang digunakan dulu buat berjualan, Vespa warna pink. Dan ada juga value companies. Di sana ada care, unique, educate, genuine, dan share. Untuk care-nya kita peduli terhadap lingkungan. Contohnya kita pakai untuk branding itu kertas daur ulang, terus unik karena beberapa bahan untuk campuran itu bahan unik. Untuk toppingnya sendiri, terus edukasinya itu dididikannya museum ini. Jadi kita ingin mengedukasi orang agar mau konsumsi coklat. Jadi coklat itu sebenarnya sehat kalau kita tahu berapa persen coklat yang kita konsumsi. Jadi kalau coklatnya itu persentasenya rendah, berarti coklat banyak gulanya. Kalau semakin tinggi persentasenya, maka coklatnya semakin sehat. Seperti itu. Terus ada juga share dan genuine, asli dan berbagi. Oke, seperti itu. Lalu ini untuk ruang terakhir. Terima kasih sudah mau berjalan-jalan di Coklat Monggo Bangunjiwo Yogyakarta. Nanti setelah ini kita bisa lihat untuk pencetakan coklat juga. Kita akan creating experience atau cetak coklat. Jadi bereksperience dengan cara mencetak coklat. Bahan yang perlu kita siapkan adalah yang sebentar, sinyalnya jelek. Ini gimana? Gak kedengeran, kecil suaranya. Udah masuk ya. Jadi itu ya tentang museum tour kita kali ini ke Coklat Monggo. Nah, tadi Ustazah minta maaf karena kita nggak bisa masuk pabrik secara langsung karena dalam suasana pandemi seperti ini harus ada sterilisasi gitu ya. Jadi kita cuma bisa melihat pabrik dari balik layar kaca seperti itu. Nah, gimana tadi tur kita ke Museum Coklat Monggo? Jadi tahu apa nih? Kalian jadi tahu apa nih tentang coklat? Boleh? Apa? Gimana? Coklat baik bagi kita.
Ustazah, kalau Ustazah belajar salah satunya jadi tahu tentang keaslian coklat. Jadi ternyata kalau misalnya kita makan coklat yang nempel di gigi, itu berarti tadi coklatnya bukan coklat asli ya. Nah, salah satunya tadi Ustazah, iya banyak minyak nabati sama komponen gulanya seperti itu. Nah, kalau misalnya anak-anak di sini nih jadi tahu apa nih hal baru apa tentang coklat? Ternyata coklat baik untuk tubuh. Iya, betul. Ternyata coklat baik untuk tubuh. Ya, salah satunya kalau misalnya nanti bisa mengurangi stres loh coklat itu. Kalau misalnya juga bisa menambah fokus kita. Nah, sebelumnya nanti sebelum kita melihat video creating coklat, pembuatan coklat, nanti ya, jadi setelah ini Ustazah akan nge-share tentang video creating coklat. Disimak baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik ya anak-anak ya, karena nanti setelah ini kalian akan praktek membuat coklatnya ya. Coklat udah mulai meleleh. Alhamdulillah. Coklat ini yang paling manis 58%. Yang sudah dilelehkan, dimasukkan Biar gula bisa ke dalam piping bag. Jadi kita cetaknya itu secara manual. Bukan pakai nggak ada videonya. ada coklat kita juga punya bahan mulai meleleh. lainnya. Coklatku juga udah meleleh. Sebentar. Beneran Ini membuatnya yang Ustazah di share. atas kelas 1 udah Kelihatan pernah nggak? beri ya. Ya, sebentar. Ini yang Ustazah share. Dalam kelihatan nggak? kapan? Iya, ini kita mau buat coklat. Nah, sebentar dilihat, diperhatikan dulu ya. Ini yang Ustazah Hesti share, kelihatan nggak di komputer kalian atau di HP kalian? Kelihatan us. Kelihatan us. Kelihatan. Ya, perhatikan Kelihatan baik-baik us. ya. Sebelum kita membuat coklat, ini perhatikan baik-baik ya. Nanti ditaruh di antara ibu jari dan telunjuk. Seperti ini. Terus nanti kita cetaknya kita balik seperti ini. Yang neken tangan kanan. Jangan menekan pakai tangan kiri. Kalau kita tekan pakai tangan kiri nanti akan tersumbat. Kehambat. Jadi nekennya pakai tangan dari atas biar turun ke bawah sih coklatnya seperti itu. Oke, kita lubangi dulu, nanti saya contohkan untuk pembuatannya. Saya contohkan untuk bentuk yang paling sederhana dulu, yaitu bentuk bulat. Untuk bentuk bulat kita fokus di satu titik saja, contohnya di sini. Nah, nanti 12 gram kira-kira segini. Kalau sudah bulat tapi belum sempurna atau belum rata, kita ratakan dan kita Anak-anak, ini Ustazah Hesta sama Mbak siapa? Mbak Arena. Nah, Mbak Arena ini nanti yang akan membersamai kita semua untuk membuat coklat. Nanti Mbak Arena akan menjelaskan step by step-nya ya. Ya, halo? Oke. Halo semuanya. Selamat pagi. Selamat siang. Oh, siang. Oke, siap. Pagi. Oke, di sini nanti sama Kak Rena ya, kita akan jelaskan tentang pembuatan coklat atau cetak coklat, namanya creating experience. Itu videonya ada kalian lihat. Sudah lihat semuanya? Udah. Udah. Nah, coklat yang kita mau cetak ini adalah yang di video, maafnya. Coklat monjong. Kepingan coklat khas dari Prancis, bentuk originalnya adalah bulat. Tapi kita bisa cetak bentuk lain. Kalau di situ ya, nanti nggak cuma bulat aja, ada juga bintang, bulan sabit, bintang dan lain-lain. Nah,
Untuk coklat monjong ini, coklat, kedengaran apa enggak ya? Kedengaran. Oke, siap. Nah, dilanjut ya. Jadi, monjong itu kepingan coklat yang atasnya ada taburan toppingnya. Toppingnya itu macam-macam. Ada kacang-kacangan, terus ada buah-buahan yang dijadikan manisan, terus ada juga kelapa yang dijadikan manisan. Nah, masing-masing semuanya manis, gurih, cuman sih almondnya aja itu. Nah, kalau di sini kita mau bentuk atau cetak coklat, itu harus ada tekniknya dulu. Jadi pemegangannya harus sesuai. Kita pakai tangan kanan, terus yang ada kucirannya itu ditaruh di tangan antara ibu jari dan telunjuk. Jadi di tengah-tengah. Terus nanti mencetnya pakai tangan kanan, bukan pakai tangan kiri. Nah, seperti itu. Oh, benar berarti yang belum dipotong. Nah, seperti itu. Jadi mencetnya pakai tangan kanan. Nah, sebelum adonan ini jadi, itu ada yang namanya melting atau pelelehan. Jadi coklatnya itu coklat berkotak-kotak sebelum dicetak atau dimeltingkan. Nah, dilelehkan dulu pakai microwave. Sudah boleh dibuat. Sudah boleh di apa? Belum. Nah, jadi dari microwave itu atau dilelehkan, setelah itu diturunkan suhunya. Kan panas tuh pada saat dilelehkan. Itu perlu diturunkan dulu suhunya antara 27 sampai 30 derajat. Itu baru siap dicetak. Jadi kalau terlalu panas nanti nggak bisa dicetak atau akan leleh. Nanti ditunggu dingin dulu. Iya, punya kalian sudah dingin belum? Aku belum belum buat ya? dilelehin. Oh, oke. Nanti pas kita buat bareng-bareng. Iya, nanti pas buat bareng-bareng harus didinginkan ya sebelum dicetak. Didinginkan dulu 5 menit ya. Nah, didinginkannya sambil diaduk, terus diaduk, itu namanya tempering. Berapa menit? Nanti kira-kira sampai coklatnya itu kental, sedikit kental dan sudah dingin. Jangan ada rasa panas. Apa? Nanti cetaknya manual, sayang, pakai piping bag. Ini yang warna hitam. Iya, nanti Ustazah Dia akan share videonya Ustazah Dia. Nanti pas buat coklat, nanti kita bareng-bareng sambil lihat video yang Ustazah Dia buat. Jadi nanti ada tutorialnya. Seperti itu. Nah, terus setelah pemegangannya itu nanti kalau mau bikin yang bentuk bulat itu ditekan di satu titik saja. Jadi nanti harus bikin yang bulat dulu. Itu ditekan di satu titik saja, nggak usah dibikin bulat. Cuma ditekan di satu titik saja sampai dia gendut, belendung gitu, baru sudah. Nanti kira-kira bentuknya se-Oreo. Nanti besarnya seukuran Oreo. Setelah itu diketuk, prek. Itu 3 kali boleh, lebih boleh. Pokoknya sudah bentuknya rapi dan gelembung di dalamnya keluar. Jadi biar lebih padat, nggak ada rongganya. Nah, setelah itu baru dikasih topping atasnya. Baru kita lanjut ke coklat yang selanjutnya lagi. Seperti itu. Ada pertanyaan mungkin? Ada. Bagaimana? Kalau nggak perlu microwave gimana? Nanti bisa di steam. Jadi pakai air, dipanaskan airnya sampai mendidih. Terus coklatnya dimasukkan ke dalam mangkok. Baru dimasukkan ke air mendidihnya. Baru diaduk-aduk. Tapi jangan air mendidih dimasukkan ke dalam coklatnya. Seperti itu. Ya. Paham? Ada lagi yang ditanyakan? Cara ngelipat plastiknya ini gimana? Cara ngelipat apanya? Baik, suara Ustazah Dia kedengaran. ngelipat ini. Suara Ustazah Dia kedengaran ya. Kurang keras Ustazah Dia, kurang jelas.
Didekatkan itu didekatkan ke mulut anunya. Dekat banget ya. Ini kayaknya memang agak kecil yang ini ya. Sudah jelas belum? Baik, ini kita dengarkan tips dari Mbak Arena ya. Terkait tadi memang kuncinya harus tidak boleh panas ketika dicetak ya. Oke. Terkait dengan mau buat coklat, untuk membuat coklat, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum nanti akan berganti dengan Ustazah Dia setelah dengan Mbak Arena. Ada lagi yang mau ditanyakan kepada Mbak Arena tentang tips bagaimana mencetak coklat? Ada yang mau tanya lagi anak-anak? Aku tidak. Belum terlalu jelas. Coklatku udah mau meleleh. Ya, boleh. Gimana? Kita ucapkan terima kasih dulu kepada Mbak Arena ya. Kita ucapkan terima kasih Mbak Arena sudah berbagi tips untuk membuat coklat yang menarik. Dan nanti kita akan lanjutkan bersama Ustazah untuk lebih detail menjelaskannya ya. Siap. Karena ini anak-anak lucu-lucu semua. Ustazah, setelah dimasak gimana? Ya. Oke, kita akan lanjutkan tayangan selanjutnya. Ini persis dengan dengan bahan yang kalian dapat. Oke. Setelah ini silahkan perhatikan video Ustazah ini ya anak-anak ya, sambil praktek. Apa namanya, panennya sudah disiapkan, kemudian coklatnya sudah ditaruh di dalam mangkok yang lain menggunakan tanpa microwave ya. Oke, baik. Bahan coklat Sebentar. Coklatnya disiapkan ya, coklatnya disiapkan. Maaf ada kendala teknis di sini. Maaf ya, Ustazah Win, ada sedikit kendala teknis di sini. Jadi yang kemarin sudah dikasih ya. Yang pertama adalah kita mau masak bareng-bareng ya. Kita mau creating bareng-bareng. Udah dimulai. Oke, kita mulai. Kita stopkan dulu sebentar ya. Sebentar ya. Gambarnya sedang akan ditentukan. Mohon maaf menunggu sebentar ya karena terkendala beberapa hal teknis di sini. Ya, nah. Ada isi air panas, diisi air sebelum kita rebus airnya. Mungkin yang pertama dilakukan adalah coklatnya. Ada yang sudah meleleh coklatnya? Ada yang sudah meleleh? Udah. Kita bikin bareng-bareng ya. Kita bikin bareng-bareng ya sekarang ya. Sebentar. Ya. Oke, coklatnya ketika Setelah dipanaskan gimana, Us? Us bikinnya gimana? Us, coklatnya diapain, Us? Ya, baru mau set. Coklatnya semua, Us. Kamlet dia apain, Us? Hah? Us, coklat ini biar air panas, Us. Kok nggak kedengeran suaranya? Titim jangan air panas, Us. Mau nih. Us, coklatnya dijadiin semuanya, Us. Kita diting di atas air panas, Pak. Ya cepat. Yongko sih urung panas. Nek dingenekke Berapa? Us, Ustazah. Ustazah. Baik, sama Ustazah bisa
namanya video. Ini ada tebak-tebakan nanti yang kelas C jangan jawab ya. Yang kelas C jangan ikut jawab. Ini ada kuis dari Ustazah Win. Yang kelas C jangan jawab. Ya, sambil nunggu Ustazah dia. Adi mempunyai uang Rp5.000. Diminta Budi Rp1.000. Sisanya berapa? Berkelas 3A sama 3. 4.000. 4.000. 4.000. 4.000. Salah. Ini pertanyaannya. Dia mempunyai uang Rp5.000. Ya, sisanya berapa? Logika ya, logika matematika. Jadi bukan jawaban yang ini yang harus mikir. Coba, mana? Berapa? Ada yang tahu? Aku. Ada berapa? 4.000. 4.000. Salah, masih salah. 5.000. Oke. Ada 4.000. Masih 5.000 soalnya dibeli. Awalnya nggak bisa. 5.000. Berarti bisa dibaca, Pak. Bisa buka WA web nggak di sini? Bisa. Terserah. Iya kalian ya. Oke. Bener tadi ini ya. Adi punya uang 5.000. Ini Nah. 5.000 ya. Langsung toh. Oke. 5.000. Enggak ya? Nanti di Oke, sobek. dari sini aja. Jadi masih tetap 5.000 ya. Oke. Baik anak-anakku semuanya, karena ini videonya masih harus dari Ustazah Diah ya. Nanti yang pertama silahkan keluarkan Ya. dulu. Matikan dulu. Biar melempar ke mangkok yang nanti akan kita melelehkan. Cek. Halo, suara Ustazah Diah kedengaran? Terdengar Ustazah Diah sudah jelas. Oke, kita sudah siap nih Kedengaran, ya. Maaf ya anak-anak ya, menunggu. Yuk siap-siap, alatnya semua disiapkan di depannya. Kita sudah akan siap mulai masak bersama. Ustazah jelaskan sambil melihat video ini ya. Oke, ya. Jadi ini suaranya biar di Ya, salah. Nah, sudah terlihat ya. Sudah terlihat ya anak-anak ya. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersama-sama membuat. Nah, yang pertama kamu sudah punya coklat. Oke. Sudah ada coklatnya. Sprinkle sudah ada juga ya. Sprinklenya sudah ada. Nah, panci untuk merebus air. Panci untuk merebus air. Kemudian mangkok stainless, wadah yang tahan panas ya. Kemudian pisau atau parutan keju. pisau. Potong-potongi. Keju. Sandwich Ini. Nah, ini sudah dapat dari sekolahan, sprinkle. Kemudian ada paper bag, plastik segitiga untuk nanti nyetak. Kemudian ada paper cupcake untuk nyetak juga. Ini ya, peralatan yang kita siapkan. Nah, nanti ditaruh di atasnya situ. Kalau airnya sudah mendidih, taruh tempat stainless tadi di atasnya untuk melelehkan coklatnya. Oke. Nah, yang pertama dilakukan adalah coklatnya dikecil-kecilin. Nah, kalau coklatnya masih besar kemarin tuh dikecil-kecilin aja. Dikecil-kecilin. Nah, supaya nanti lebih cepat meleleh gitu ya. Nah, dikecil-kecilin kayak gitu ya. Tapi kalau yang sudah leleh, ada yang sudah leleh. Nah, nanti tinggal diaduk-aduk sampai meleleh sepenuhnya ya. Oke. Ya, sampai semuanya ya. Semuanya dikecil-kecilin nih, dikecil-kecilin coklatnya. Nah, dikecilin iya. Nah, terus rebus air sampai mendidih. Ya, airnya dipanaskan sampai mendidih. Nih, sudah mau mendidih. Sudah mau mendidih. Nah, kalau sudah mendidih,
dimatikan aja kompornya nggak apa-apa ya, atau dinyalakan paling kecil banget, tapi dimatikan pun tidak apa-apa. Lebih aman dimatikan saja, dimatikan Aku mau saja tanya, apinya ya, sebentar ya. Kalau sudah dimasukkan potongan coklat lagi ke atas panci yang berisi air panas tadi ya, tuh diaduk-aduk saja. Terus diaduk terus ya sampai nanti coklatnya itu meleleh gitu ya. Nah, diaduk terus gitu. Nah, sudah meleleh kan coklat batangnya tadi. Tapi nggak dikasih begini. Nah, tuh. Nah, terus diaduk lebih cepat lagi ya. Diaduk-aduk terus sampai mengental. Nah, kuncinya tadi mengental. Tunggu sampai dingin. Coklat yang meleleh tadi tunggu sampai dingin sebelum dimasukkan ke plastik segitiga ya. Jadi, pastikan coklat yang sudah kita cairkan ini dingin ya, Nak ya, dan sedikit mengental. Seperti itu. Ya, tuh, saya aduk-aduk terus sampai mengental gitu ya, dan sampai dingin, tidak berasa panas lagi, tidak anget ya. Nah, kalau sudah, Ustazah akan masukkan ke dalam plastik ya, plastik segitiga atau piping bag. Nah, tuh, Ustazah siapkan plastiknya. Kita masukkan di situ, dituang ya. Kita tuang. Ya, kita tuang seperti itu. Nah, semuanya ya dimasukkan ke situ. Kemudian diikat. Nah, ketika kesulitan mengikat, boleh minta bantuan ayah atau bunda atau kakak yang membersamai kita ya. Diikat saja bisa karena coklatnya tidak banyak ya, jadi tidak perlu karet, bisa langsung diikat. Nah, ini saya langsung ikat nih ya, tuh hanya diikat saja. Nah, ini siap dicetak kalau sudah begini ya. Sudah dimasukkan ke plastik, sudah dipotong, ujungnya dipotong pakai gunting. Kemudian kita siap cetak. Nah, tuh dicetak. Di paper cupcake yang kemarin sudah dibagikan ya. Nah, seperti itu nanti ya. Nah, silahkan anak-anakku yang belum mencoba, yang tadi masih melihat tayangan dulu, boleh langsung mencoba. Kita masak bersama hari ini ya. Kita berkreasi bersama, creating coklat. Oh, aku lagi pergi. Nah, Cetak apa? nah ditekan-tekan apa ya, dihentakkan biar coklatnya itu rata, kemudian kita kasih sprinkle, kasih hiasan, bisa kasih sprinkle, atau kalau kamu di rumah punya kismis, punya almond gitu ya, atau yang lainnya bisa jadikan hiasan tambahan ya. Nah, itu sprinklenya ditata di bagian atasnya. Nah, semuanya ya. Cepat kan? Mudah kan ya? Oke, nah ini siap dimasukkan ke pendingin. Cukup 10 menit saja. Nanti kita masukkan ke pendingin atau ke kulkas ya. 10 menit Aku udah selesai, dimasukin. Wih, keren. Sudah selesai ya. Yang belum, kita tunggu sampai dimasukkan ke pendingin ya. Nah, setelah dari kulkas 10 menit jadi apa? Oh, jadi keras ternyata ya. Nih, jadi keras. Jadi seperti coklat batang lagi yang siap kita nikmati dengan tambahan hiasan. Baik. Nah, seperti ini jadinya ya anak-anak ya. Lucu sekali ya coklat kreasi kita. Oke, baik. Sekarang silakan yang belum mencoba, yang sudah, kita akan sampai pada kalian memasukkan ke pendingin ya. Nanti kita akhiri Zoom kita ketika kalian sudah memasukkan ke pendingin. Nah, kalau sudah selesai, nanti dinikmati, jangan lupa tag picture, difoto ya. Kemudian kirim ke grup kelas masing-masing ya. Saat proses memasak, saat kalian nanti menikmati hasil coklat yang sudah jadi, bisa difotokan.
dan dikirim ke grup kelas masing-masing ya nak ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Wih, sudah ada yang ini nih. Dimasukkan kulkas ya. Enak ya Mas Deva ya? Enak ya? Mantap. Oh, belum jadi. Siapa tadi yang sudah jadi ya? Coba. Siapa yang sudah jadi? Ada yang sudah jadi tadi kayaknya. Ya, luar biasa anak-anak pagi ini ada yang Zoom-nya tidak di ruang tamu, tidak di ruang belajar tapi di kitchen ya, di dapur. Keren ya. Coba ditunjukkan Mas Gaston ini ya. Keren sekali. Sudah dimasukkan ke pendingin? Nah, nanti kalau belum dimasukkan ke pendingin dulu. Panas. Dinikmati ya. Oke, siapa lagi yang sudah jadi? Mas Isya sudah mulai membuat ya? Oke, baik. Punya Mas Iza bagus ya. Cetaknya di ini ya, tidak di apa namanya. Nah, Mbak Ifah lagi memotong-motong ya. Kemudian ini siapa coba? Oh, Mas Fatur sedang memakan coklat. Nanti yang lainnya nggak kebagian. Ini karena memang coklat yang kemarin Ustazah berikan sedikit ya. Kurang banyak ya nak ya. Nanti kalau kalian ingin membuat kreasi coklat lagi di rumah bareng ayah bunda bisa membeli lagi coklat batangnya, nanti bikin sendiri yang banyak gitu ya. Oh, Mas Rama sedang dibantu ayah nih di dapur ya, keren ya. Oh, Mbak Julia sudah mulai memasukkan coklatnya di piping bag. Ya, Mbak Haila sedang mengaduk-aduk coklat ya. Bagus sekali. Oke. Mbak Gelsi sedang mengaduk-aduk coklatnya kayaknya ini ya. Nanti dibuat kolase. Oke, ada yang sudah mencetakkan coklatnya di paper cupcake? Mas Hasan, oh iya Mas Hasan tuh sudah ditata di paper cupcake-nya ya, bagus sekali. Oke Mbak Shaina, pancinya sudah habis itu ya coklatnya ya. Aku juga siapa yang sudah selesai? Di paper cap. Oke, good. Yang sudah ditaruh di paper cap. Yang sudah ditaruh di paper cupcake bisa ditaruh di pendingin, masukkan ke kulkas 10 menit saja. Nanti sudah bisa kalian nikmati coklatnya ya. Ustazah. Iya, siapa ini ya? Mas Raffi, kenapa Mas Raffi? Oh iya, sudah bisa ditaruh di paper cupcake, tinggal ditaruh di kulkas ya, dipendingin 10 menit aja. Nanti habis itu bisa kamu keluarin, kamu nikmati. Jangan lupa nanti difoto ya. Pas sudah jadi coklatnya, jangan lupa take picture. Nanti kirim ke grup kelas ya nak ya. Oke, bisa dimasukkan ke kulkas. Jangan lupa didokumentasikan dulu kegiatan belajar hari ini ya, Bapak Ibu, Ayah Bunda. Mohon bantuannya untuk mendokumentasikan kegiatan anak-anak hari ini. Nanti bisa dikirim ke Ustadz Ustadzah ataupun langsung di grup kelasnya. Bagi yang sedang dalam perjalanan, mengikuti Zoom ini sedang dalam perjalanan atau sedang dalam sebuah acara, prakteknya bisa nanti sore atau besok ketika hari libur ya, besok Minggu ya. Nah, itu bisa digunakan untuk mencoba. Nah, Mbak
Tuh, Mbak Arum sedang menata di paper cupcake tuh ya, sedang menata, sudah siap didinginkan kayaknya ya. Coklatnya bagaimana rasanya? Ada yang sudah menjilat-jilat coklatnya, ngicipin, enak nggak? Enak ya? Oh, Mas Askan, enak ya Mas Askan ya? Enak, iya. Sampai yang terakhir ya. Tuh ya. Oke. Oke Mbak Arum, sudah selesai, bisa ditaruh di pendingin, nanti 10 menit saja bisa kamu lihat kembali ya. Sudah keras, bisa dinikmatin itu kalau sudah. Iya Mas Fael? Iya Mas Fael. Wah, sudah jadi. Lucu sekali, bagus. Jangan lupa tag picture dulu sama Bunda ya. Terus dimasukkan ke pendingin. Sudah selesai. 10 menit bisa dinikmati. Oke, siapa yang lagi yang sudah selesai? Banyak ya. Kita tunggu teman-teman yang masih proses nih, mencetak nih. Nah, Mbak Gelsi lagi mengikat piping bag-nya ya. Mbak Bening sedang mencetak coklatnya nih, sudah mulai dicetak di paper cupcake nih, Mbak Bening nih ya. Kitanya ada cobain. Mas Dani sudah selesai ya? Aku udah. Sudah. Siapa ini? Oh, Mbak Ulfa. Oke, Mbak Ulfa. Iya, sudah dimasukkan, tinggal dimasukkan ke pendingin ya, Mbak Ulfa ya. Tinggal dimasukkan ke kulkas atau pendingin. Sip ya, 10 menit saja. Nanti habis itu bisa ditengok. Paling udah keras. Oh, didiamkan saja, nggak apa-apa. Didiamkan saja, nanti dia akan mengeras ya. Kalau suhunya nggak terlalu panas. Ya, nanti ditunggu sampai kulkasnya listriknya menyala kembali ya. Pada mati list. Oh iya ya, banyak area yang sedang mati listrik ya di daerah dekat sekolah. Mungkin nggak bisa masukin pendingin ya, diamkan saja dulu. Aku sudah selesai. Oke, Mikail. Silahkan bisa dimasukkan ke pendingin ya. Oke Mbak Aliza, wah lucu sekali Aliza, imut-imut semua coklatnya. Bisa segera dimasukkan ke kulkas. Pendingin ya. Baik anak-anak, sepertinya karena waktunya sudah pukul 11 nih ya. Kita akan akhiri jam 11.15 menit ya. Ini jam 11 lebih 8 menit. Jadi insya Allah 7 menit lagi kita akhiri. Bagi anak-anakku yang belum selesai, tetap dilanjutkan ya. Tetap dilanjutkan nanti mengolah coklatnya. Kemudian belum jangan keluar dulu. 7 menit 7. Oh, ada pengumuman penting untuk pemenang door prize nyanyi dan nari. Ya, oke. Suaranya kecil, Suaranya Ustazah dia kecil. Coba kalau suara Ustazah Hesti kecil apa besar? Cek. Sudah bisa saya share untuk yang penghargaan. Bisa Ustazah Win sambil di-share ya. Nah, hari ini Ustazah akan memberikan penghargaan ya kepada anak-anak semua yang sudah mengirimkan video nyanyi maupun video menarinya. Penghargaan.
kepada siswa. Dengan penampilan video menyanyi dan video menari, bahasa Jawa, terkreatif, terpede, dan paling berani. Inilah dia pemenangnya. Kelas 3A. Nabila, Iza, Hilman, dan Davi. Selanjutnya untuk menari, Naura, Gelsi, Rashid, dan Farhad. Kelas 3 untuk menyanyi, Husna, Alesya, Ama, dan Deva. Sedangkan untuk menari, Shaina, Arum, Afdan, dan Nizam. Selanjutnya untuk 3C, Bening, Raisya, Hasan, dan Afif. Untuk menari, Azza, Safira, Haki, dan yang terakhir Hamzah. Beri tepuk tangan meriah untuk seluruh pemenang. Selamat buat anak-anak semuanya. Insya Allah akan segera dikirimkan ke rumah. Dia akan dikirimkan ke rumah. Tunggu di rumah buat untuk selanjutnya berikan. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Davin ya. Barakallah, selamat. Congratulations buat anak-anakku yang sudah mendapat penghargaan hari ini ya. Insya Allah nanti door prize atau hadiahnya akan dikirim ke rumah masing ya. Akan dikirim ke rumah masing-masing. Door prize-nya akan dikirim. Tunggu ya. Tunggu nanti ada kiriman Apa? Usah nggak apa-apa. Jadi terlalu panas. Iya, alhamdulillah ya. Itu langsung hijau.
Halo anak-anak, bisa dengar suara Ustazah Hesti? Jelas nggak ya? Terlambat nggak? Suaranya kecil. Stop. Halo. Suaranya kecil. Oh. Suara Ustazah dia sudah kedengaran kembali? Suara Ustazah dia sudah kedengaran? Oke, baik anak-anak. Saatnya kita tutup acara pagi sampai siang hari ini ya. Terima kasih untuk supportnya Ayah Bunda pagi hari ini bisa membersamai anak-anak dalam Zoom kegiatan bersama kita ya. Yang belum selesai creating coklatnya bisa dilanjutkan silahkan. Jangan lupa nanti kirim foto ketika kalian proses membuat dan sudah jadi kepada Ustadz-Ustadzah atau melalui grup kelas masing-masing ya nak ya. Sebelum kita akhiri, kita akan take picture together. Yuk, jempolnya dua-duanya begini, nih jempolnya. Kita mau take picture bersama, foto keluarga dulu ya. Nah, keluarga besar, kelas 3 ya. Oke. Ya, Ustazah hitung ya. Siap, Ustazah Hesti ya. 1, ya, jempolnya 2 begini, sayang. Oke. Bunda atau ayah yang membersamai boleh ngikut loh, boleh ikut foto keluarga loh itu. Oke, 1, 2, 3. Iya, 1 gaya lagi, beda lagi. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi. Geser. 1. Oh, belum. Sebentar. Belum digeser Lagi ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, masih ada geseran 1 kali lagi karena ada 3 screen ya. Oke, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik anak-anak. Terima kasih untuk semangat pagi sampai siang hari ini. Kita akan bertemu kembali di hari Senin ya anak ya. Nanti dengan kegiatan belajar yang lain. Baik, kita akhiri bersama-sama dengan baca hamdalah untuk tutup tema dan virtual tour pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustadz dan Ustadzah, mohon maaf jika tadi banyak kendala teknis ya dan ada beberapa keterlambatan. Ustadzah mohon maaf. Ustadzah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih anak-anak hebat. Terima kasih ayah bunda. Terima kasih kakak-kakak ya. Assalamualaikum. Dadah. Udah nih, untuk kemana aja oleh, lagi mlebokke ngono. Isa.
Udah, Kak. Mama coklat.